Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 111231229. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, semester 1 Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan perihal tugas besar matematika bisnis dengan dosen pengampu Ibu Angelis Ratuwulan, Master Pendidikan. Saya mengambil materi mengenai penerapan fungsi linier, fungsi biaya, fungsi pendapatan, dan analisis titik impas atau bisa disebut juga dengan BEP. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak materinya. Di awal-awal kita akan disuguhi dengan tujuan pembelajaran. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penerapan fungsi dalam ekonomi. Dalam hal ini fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan analisis titik impas. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu membuat fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan juga menentukan titik impas atau tadi bisa disebut juga dengan break-even point. Untuk yang pertama, ada fungsi biaya. Fungsi biaya dibagi dengan 3. Yang pertama ada fungsi biaya tetap, atau bisa disebut juga dengan fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap, tidak tergantung volume produksi dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah biaya untuk membakar pakar kimia, untuk biaya sewa tempat penjualan, bisa berupa ruko, bisa berupa bangunan ataupun gudang, bisa juga untuk biaya penyusutan alat-alat produksi. Untuk yang selanjutnya, ada fungsi biaya total, atau bisa disebut juga total cost. Biaya total adalah hasil dari penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel, atau dengan persamaan matematis sebagai berikut. TC sama dengan FC ditambah dengan total VC, di mana TC merupakan biaya total atau biaya pengeluaran, TFC merupakan total biaya tetap, TVC merupakan total biaya variabel. Untuk yang selanjutnya, di sini ada fungsi biaya variabel atau bisa disebut juga dengan variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh, biaya bahan baku, biaya bahan pembungkus ataupun kemasan, dan biaya pembuatan label. Dengan rumus matematis, TVC sama dengan Q dikalikan dengan PC, di mana TVC yaitu total biaya variabel, PC merupakan biaya variabel per unit barang, sedangkan Q yaitu kuantitas barang yang sudah diproduksi. Untuk selanjutnya, itu pendapatan atau bisa disebut juga total revenue. Pendapatan adalah jumlah keseluruhan hasil yang diterima dari penjualan produk, yaitu harga jual per unit dikalikan dengan kuantitas penjualan, atau dengan pendekatan matematis, yaitu sebagai berikut. TR sama dengan P dikalikan dengan Q, di mana TR merupakan total revenue, yaitu total penerimaan ataupun total penjualan. Q merupakan kuantitas barang yang sudah diproduksi atau yang sudah terjual. P, harga per unit barang. Untuk selanjutnya, analisis impas atau BEP yang bisa disebut juga dengan break-even point analysis. Break-even atau titik impas bisa juga disebut dengan pulang pokok, merupakan suatu keadaan
perusahaan yang pendapatannya sama dengan jumlah total biaya yang dikeluarkan. Untuk menentukan titik impas, dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu bisa menggunakan pendekatan grafik dan juga menggunakan pendekatan matematis. Di sini kita akan pelajari untuk pendekatan matematisnya. Definisi BEP sendiri yaitu keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan juga tidak mengalami kerugian. Untuk keperluan analisa tersebut, perlu juga mempelajari kaitannya antara revenue, cost, dan juga net profit. Dengan BEP, maka pebisnis dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengurangan ataupun penambahan harga jual, biaya, dan juga laba. Rumus matematis untuk pemecahan BEP, atau kita bisa langsung juga untuk melihat seberapa besar keuntungan atau kerugian yang diderita perusahaan. Dengan rumus L atau R yang merupakan laba ataupun rugi sama dengan TR, yaitu total revenue, dikurang dengan TC, yaitu biaya total atau total cost. Dengan kemungkinan, jika total revenue lebih kurang dari total cost, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Sedangkan, jika total revenue lebih besar daripada total cost, perusahaan akan mengalami laba. Dan itu pun jika total revenue sama dengan total cost, maka disitulah yang disebut dengan titik impas atau break-even point. Analisa BEP digunakan untuk yang pertama, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Kita bisa memberikan target kepada anak-anak perusahaan untuk mengikuti target yang sudah kita tentukan untuk mencapai keuntungan. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh kekurangannya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Untuk yang keempat, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya volume, penjualan terhadap keuntungan. Analisa BEP sendiri memberikan hasil yang baik jika asumsi berikut bisa terpenuhi. Untuk asumsi yang pertama, perilaku penerimaan dan pengeluaran dilukiskan dengan akurat dan bersifat linier sepanjang jangkauan bisnis yang relevan. Biaya dapat dipisahkan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Selanjutnya, efisiensi dan produktivitas tidak berubah, harga jual tidak mengalami perubahan, biaya-biaya tidak berubah, bauran penjualan akan konstan, dan juga tidak ada perbedaan yang signifikan antara persediaan awal dan juga persediaan akhir. Mari kita langsung saja untuk pembelajaran mengenai contoh soal untuk penganalisaan materi yang tadi. Contoh soal pertama, suatu perusahaan menghasilkan produknya dengan biaya variabel per unit Rp4.000 dengan harga jual per unit yaitu Rp12.000. Manajemen menetapkan bahwa biaya tetap dari operasional adalah Rp2 juta. Maka, tentukanlah jumlah unit produk yang perusahaan harus jual agar tercapai titik pulang pokok atau break-even point. Mari kita lakukan penyelesaian dari soal dari slide sebelumnya. Diketahui P ataupun harga jual per unit yaitu Rp12.000 dengan peak cost-nya Rp2 juta, variable cost-nya yaitu Rp4.000. Jawab, TR sama dengan TC, di mana TR P dikalikan dengan Q dan TC FC ditambah dengan
VC dikalikan dengan Q. Akan muncul dengan 12.000 Q sama dengan 2 juta ditambah 4.000 Q. Kita akan menggunakan rumus menyamakan variabel. Setelah dijumlahkan akan menjadi 8.000 Q sama dengan 2 juta. Maka akan kita temukan Q-nya yaitu 250. Maka TR sama dengan P dikalikan Q. 12.000 Q, atau bisa juga kita langsung masukkan variabel Q-nya, yaitu 12.000 dikalikan dengan 250, yang akan menghasilkan 3 juta rupiah. Maka, perusahaan akan mencapai titik impas jika penjualan totalnya yaitu 250 unit produk dengan total revenue-nya sebesar 3 juta rupiah. Kita masuk dengan contoh soal yang kedua. Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C 20.000 ditambah 100 Q dan penerimaan totalnya itu R sama dengan 200 Q. Pada tingkat produksi berapa unit, perusahaan mengalami pulang pokok, dan apakah yang terjadi jika perusahaan memproduksi 150 unit, serta apa yang terjadi pula jika perusahaan memproduksi sebanyak 300 unit. Penyelesaiannya, sebagaimana tadi diketahui, ialah C sama dengan 20.000 plus 100 Q, dan juga R sama dengan 200 Q. Syarat pulang pokok R sama dengan C, yaitu 200 Q plus 20.000 plus 100 Q. Atau setelah kita samakan penjumlahan variabelnya menjadi 100 Q sama dengan 20.000 rupiah. Jadi kita bisa tentukan Q-nya dengan banyaknya 200 unit. Jadi pada tingkat produksi 200 unit, maka akan dicapai keadaan pulang pokok atau break even point. Tadi jika ditanyakan Q-nya 150, maka perusahaan akan mengalami laba atau rugi sama dengan R dikurangi C, yaitu 200 Q dikurangi 20.000 rupiah plus 100 Q. Q-nya kita bisa langsung masukkan, akan menjadi 100 Q dikurangi 20.000 rupiah. 100 kali 150 dikurangi dengan 20.000 rupiah akan menghasilkan minus 5.000 rupiah. Maka, jika kuantiti yang diproduksi hanya sebanyak 150 unit, perusahaan akan mengalami kerugian sebanyak 5.000 rupiah. Lain halnya jika kita produksi dengan 300 unit, maka setelah kita jabarkan di sini akan mengalami keuntungan sebanyak 10.000 rupiah. Maka perusahaan akan mengalami keuntungan jika diproduksi 300 unit itu sebanyak 10.000 rupiah. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang teman-teman ingin tanyakan atau bisa juga menyanggah atau kita bisa sharing, bisa juga teman-teman nanti tulis di kolom komentar. Kita bisa sharing di kolom komentar, bisa bantu like ataupun subscribe. Jangan lupa mampir terus ke channelnya kami. Bisa juga dilihat di channelnya Universitas Dian Nusantara. Terima kasih banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.